Aku cuma punya waktu beberapa jam saja untuk berkenalan dengan Singapura, dari pagi sampai sore. Meski nggak lebih dari sehari, tapi cukup. Dia punya ikon-ikon yang sangat berkarakter, mudah melekat dalam memori, meski dilihat hanya selintasan. Juga lewat jalanannya, tata kotanya, lewat cuacanya, panas mataharinya. Bahkan, aku juga sempat berkenalan dengan basah air hujannya. Ternyata sehari saja cukup untuk perkenalan pertamaku dengannya. Singapura. Pagi ini kami sarapan di sebuah hotel di kota Johor Bahru, Malaysia. Hotel kedua tempat kami menginap. Kalau kemarin kami tidur dalam suasana ruangan yang klasik, kali ini berbeda. Suasananya lebih modern. Meskipun hanya untuk tidur beberapa jam saja, kami tetap bisa istirahat dengan nyaman di hotel ini. Aku berdua suamiku langsung menuju ke lobi selepas sarapan. Dan ternyata teman-teman rombongan kami sudah bersiap semua di sana. Semua terlihat sangat bersemangat. Ini adalah hari ketiga di rangkaian perjalanan luar negeri pertamaku melintasi 3 negara Asia dalam 7 hari 6 malam. Setelah kemarin menjelajahi seputaran Kuala Lumpur, Malaysia, hari ini kami akan berpindah negara ke Singapura. Sejak kemarin, aku sudah menghabiskan waktu seharian bersama dengan teman-teman baruku dan guide kami yang ramah-ramah. Kami semua selalu bersama dalam satu bis, membuat kami dengan cepat mulai merasa akrab satu dengan yang lain. Bis melaju dengan perlahan, menyusuri Johor Bahru, kota di ujung selatan Malaysia. Letaknya dekat sekali dengan Singapura, tidak lebih dari 1 jam, hanya berbatasan dengan jembatan panjang yang melintasi laut. Di tengah jembatannya, aku bisa melihat 2 negara sekaligus, Malaysia di belakang, Singapura menanti di depan, yang langsung memasuki kawasan imigrasi begitu sampai di ujungnya. Kami sempat saling memberikan semangat selepas satu persatu menyelesaikan urusan imigrasi. Karena meski semua bisa terlewati dengan aman dan lancar, tetap saja sesekali ada 1-2 kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan. Beberapa hal kadang perlu proses pemeriksaan lebih lanjut yang akan memakan waktu lebih lama. Tapi selama dokumen lengkap dan taat dalam mengikuti semua prosedur, semua tetap berjalan dengan lancar. Apalagi kami didampingi oleh tour guide yang sudah sangat berpengalaman dan memastikan semuanya aman. Ya, terkadang yang membuat grogi itu hanya semata-mata karena ini adalah pengalaman pertama. Foto bersama biar dapat kenangan memori daun pisang. Ya? Asik. Kemudian foto masing-masing, tapi kita nggak bisa lama di sini karena kita ada tempat lain yang... Tidak lama, kami sampai di sini, di Bandara Changi, destinasi pertama di negara ini. Dan akhirnya, air terjun Jewel terpampang dengan megahnya tepat di depanku. Wah. Memang beda ya, melihatnya langsung di depan mata dengan melihatnya di layar kaca. Kalau di dekatnya, kulit wajah dan tubuhku ikut terasa lembab, terkena percikan embun-embunnya yang berjatuhan bebas dari atas langit ruangan. Di antara suara debur airnya,
Kami kembali meneriakkan yel-yel kami dengan cerianya. Tadi jual Changi Airport. Pernah tahu nggak dari mana datangnya air yang sebegitu banyaknya tumpah dari atas sana? Ini bukan di tengah hutan, tapi rasanya benar-benar di dalam hutan. Sebegitu banyaknya air tumpah lepas dari lubang besar di atas langit-langit ruangan, dengan sekelilingnya yang dipenuhi pohon hijau dari atas sampai bawah. Deburannya keras, bergemuruh, berbaur dengan suara-suara keramaian orang. Cipratan air terjunnya membuih menjadi embun-embun yang berterbangan memenuhi ruangan yang besar bertingkat ini, sampai mengenai kulitku. Aku sekejap lupa kalau sedang berada di dalam ruangan. Lupa kalau air yang jatuh itu semua adalah air hujan. Iya, air hujan yang ditampung, dialirkan, dan didaur ulang. Aku berkeliling menikmati keajaiban di depanku. Karya di depanku ini benar-benar luar biasa. Aku semakin menyadari ketika sebuah karya menjadi terwujud tanpa batas. Dengan solusi-solusi yang saling mendukung, karya apapun bisa tercipta dan menjelma menjadi mahakarya. Bandara Changi adalah bandara internasional. Bandara yang sangat sibuk dengan jutaan wisatawan yang setiap hari datang silih berganti. Aku sudah mendengar banyak sekali hal menarik tentangnya. Dan aku merasa cukup beruntung akhirnya bisa menginjakan kakiku di sini meski hanya selintasan saja. Menjadi salah satu dari sekian banyak wisatawan yang ikut hilir mudik di lintasan warga dari berbagai belahan dunia. Selamat datang di negara saya yang kecil, kompak, dan harap. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya akan mendampingi Bapak Ibu selama berada. Ibu, sebentar lagi kita turun. Nikmati makan siang. Punya, jangan telat. Oke? Tak jauh dari bandara, kami memasuki sebuah kawasan yang terlihat rapi dan asri. Sepertinya kawasan perkantoran. Tapi tenang sekali suasananya. Tidak banyak kendaraan, tidak banyak orang lalu lalang. Turun dari bis, kami berjalan sedikit menuju ke tempat kami makan siang yang sudah dipersiapkan oleh tim perjalanan kami. Kami berhenti tepat di depan ruangan berpintu kaca, berada di antara deretan ruko-ruko bertingkat, sebuah restoran Asia. Kami antri dengan tertib untuk mengambil makanan, dibantu oleh beberapa pelayan. Beraneka lauk sudah tersedia di sebuah meja panjang, lengkap dengan sayur dan buah. Menu-menunya seperti masakan rumahan yang sangat nyaman buat lidahku. Piringku pun penuh sesak dengan aneka lauk. Ada ikan goreng tepung, tumis ayam, bihun, labu, tauge, semangka. Tumpah ruah semuanya. Membuat perutku kenyang dalam sekejap. Selamat makan semuanya. Dengan perut kenyang, aku kembali menikmati perjalananku. Aku memandang bentangan kota dari balik jendela bis, ditemani sayup-sayup suara guide kami. Dia menceritakan banyak hal tentang negaranya. Suaranya khas, bernada berat dan ramah, dengan logat Melayunya yang sangat kental. Barusan selesai. Apakah Bapak Ibu pernah tahu negara saya ada Grand Prix di tengah-tengah kota ini, Pak? Karena kita lahan tak cukup. Kita menghasilkan uang yang tergede di dunia, $10.000. Bapak Ibu lihat di kanan ini, air mancur keberuntungan. Dari 19... Tersirat nada kebanggaannya atas negeri ini, tentang betapa tinggi rasa peduli negaranya atas kehidupan rakyatnya. Bagaimana kelayakan hidup manusia di sini sangat diperhatikan.
Semua bisa aku lihat dari bagaimana kotanya ini berdiri dan bertumbuh. Bagaimana ia bersanding dengan alam, teknologi, dan manusianya. Semuanya rapi, tertib, sehat, sekaligus canggih dan harmonis dalam keberagaman. Semua manusia rasanya terlihat bahagia di sini. Bis berhenti di tengah keramaian pusat kota. Kami turun dari bis. Beramai-ramai kami berjalan dengan santai menyusuri trotoar. Akhirnya aku merasakan juga seperti apa sih nyamannya berjalan di trotoar di kota ini, yang selama ini hanya ku dengar-dengar saja. Dan benar saja, trotoarnya lebar, rapi dan sangat asri, tanpa asap polusi, tanpa bising. Padahal ramai kendaraan yang lalu lalang. Sungguh, senyaman itu aku berjalan di sini. Saking nyamannya, membuatku sesaat lupa dengan panas matahari yang menyengat di siang hari. Kami terus berjalan dalam rombongan, mengikuti langkah tour guide kami yang terus memimpin di depan. Bapak Ibu, ayo Ma, ini lagi di foto dulu. Hai. Perjalanan kami di trotoar ini mengarahkan kami ke sebuah taman yang sangat luas. Taman Kebanggaan Singapura, Merlion Park, Taman Merlion. Di mana kita? Tur 3 negara, 2 negara. Taman ini ramai sekali saat kami datang. Orang-orang memenuhi hampir setiap sudutnya, seolah tidak menghiraukan panas matahari di siang ini. Langit cerah dan taman yang indah, seolah menghipnotis setiap orang untuk datang berbondong-bondong ke tempat ini. Teman-teman kami juga sudah menyebar dan membaur di antara keramaian. Sampai-sampai aku sudah tidak bisa membedakan di mana mereka di antara sekian banyak orang ini. Berdua dengan suamiku, aku pun ikut berbaur dalam keramaian ini. Menariknya, keramaian ini justru membuat aku sangat bersemangat, membuat langkahku terasa ringan dan nyaman. Patung singa berbadan ikan berdiri dengan gagahnya tepat di tepi perairan, dengan air yang menyembur terus-menerus dari mulutnya. Setiap orang seolah berlomba memasang gaya terbaik mereka saat bersanding dengannya. Aku melangkah semakin mendekat ke sekitar patung Merlion dan berjalan mengitarinya. Sepanjang berjalan, mataku tidak henti-hentinya menjelajah ke sekeliling. Semua orang terlihat sibuk menikmati dari sudutnya masing-masing. Mereka sangat beragam, datang dari berbagai negara, dengan bermacam-macam gaya, budaya, dan usia. Sungguh, tempat ini adalah tempat yang nyaman untuk menjadi diri sendiri. Tidak ada rasa canggung untuk bergaya dan berfoto. Semua bebas berekspresi, semua terlihat bebas tanpa beban. Sampai di sebuah sudut, aku sempat memperhatikannya dengan sekilas. Patung singa berbadan ikan ini tingginya lebih dari 8 meter. Terlihat cukup tinggi olehku. Dan air yang menyembur dari mulutnya jatuh lepas ke perairan Teluk Marina yang persis ada di depannya. Dengan bentuk yang seperti itu, patung ini memang terlihat unik. Di mataku, dia terlihat seperti makhluk mitologi yang syarat dengan makna. Aku teringat dengan cerita yang sudah sering kali kudengar tentang patung ini, bahwa dia tidak sekedar wujud dari karya seni, tapi lebih dari itu. Dia melambangkan asal-usul negara ini. Badan Merlion yang berupa ikan melambangkan asal mula Singapura yang awalnya adalah perkampungan nelayan yang sederhana. Sementara itu, kepalanya yang berbentuk kepala singa melambangkan arti nama Singapura, yang berarti kota singa. Taman ini ternyata luas sekali, berpadu dengan banyak elemen wisata yang berjejer di sepanjang tepi perairan, tepat menghadap ke Teluk Marina. Berbagai arsitektur ikonik mengelilingi area ini. Takjub sekali aku melihatnya.
Aku benar-benar berada di tengah kecanggihan teknologi yang entah bagaimana caranya membuat aku merasa nyaman. Dan entah kenapa, keramaian di taman ini membuat aku bersemangat. Aku merasa nyaman berjalan di antaranya. Seolah-olah tempat ini penuh dengan energi baik. Mungkin karena setiap orang di sini terlihat antusias dan sangat menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka bebas bergaya apa adanya, menikmati fasilitas kota yang ditata dengan dinamis, canggih, harmonis, dan penuh dengan keselarasan dengan alam dan manusianya. Sepertinya energi-energi baik itu muncul dengan sendirinya dari semua perpaduan itu. Energi itu terus terbawa dalam langkahku saat meninggalkan tempat ini, menemaniku dalam menikmati destinasi-destinasi selanjutnya. Sini diberesin, di kiri kita diberesin, tidak betul. Cuma satu aja yang nggak bisa dibereskan. Jadi kita akan ke sana. Kalau Bapak Ibu belanja uang apa saja, mereka terima. Setelah puas berkeliling di Taman Merlion, kami mampir sejenak ke dalam sebuah pertokoan. Hawa sejuk seketika membuat badanku segar saat memasuki ruangan ini. Wah, ruangan besar ini penuh sekali dengan barang pernak-pernik beraneka macam, berjajar rapi dalam deretan rak-rak panjang. Kami semua pun langsung sibuk menyusuri lorong-lorongnya, memburu beberapa barang untuk dibawa pulang sebagai buah tangan. Kami kembali masuk ke dalam bis setelah belanja. Masih ditemani suara tour guide kami yang sesekali bernyanyi ringan di sela-sela dia bercerita. Kali ini, dia bercerita tentang sebuah pulau yang bernama Pulau Sentosa, yang berada di lepas pantai Singapura. Pulau ini dinamai Sentosa yang berarti damai dan tentram. Padahal, dulunya sempat dijuluki sebagai Pulau Belakang Mati, yang berarti kematian dari belakang. Karena banyak sekali cerita tentang pertumpahan darah dan pembajakan yang terjadi di pulau ini pada masanya. Di balik semua cerita masa kelamnya, pulau ini akhirnya mulai dibenahi dan dikembangkan menjadi sebuah resort dan mendapatkan nama yang baru, Pulau Sentosa. Sesuai dengan nama barunya, pulau ini pun dengan cepat berkembang menjadi taman hiburan yang besar, yang menjadi salah satu destinasi yang menyenangkan di negeri ini. Di pulau inilah terdapat ikon hiburan ternama, yaitu Universal Studios Singapura. Yang pertama kali menarik perhatianku begitu sampai di tempat ini adalah tangga di area parkirannya. Ternyata di sini, bahkan tangga di area parkiran pun dirancang sedemikian uniknya. Ada satu lubang cahaya di langit-langit ruangan, dan itu menciptakan satu sensasi tersendiri saat menaiki tangga ini. Rasanya seperti sedang masuk ke dalam lorong cahaya, berjalan keluar dari kegelapan, dan langsung menuju ke langit yang terang benderang. Wah, seru sekali penyambutannya. Aku seolah disambut dengan cahaya yang penuh dengan energi. Begitu sampai di atas, cahaya matahari langsung menyambut kami dengan teriknya. Udara terasa panas dan lembab. Kami berada di sebuah area terbuka yang dikelilingi deretan bangunan tempat-tempat hiburan, dengan satu bola besar di tengah-tengahnya. Tadi Universal Studio depannya Nggak bisa masuk. Ada bola yang besar banget. global. Bola universal. Bola dunia. Ini siang ini udaranya cukup dingin ya. Ini kita keringatan. Dingin, sejuk. Sejuk. Semua orang kelihatan gembira semua di sini. Lagi-lagi semua sibuk berfoto. Dan sudah pasti sasarannya langsung ke si bola besar berwarna biru ini. Bola besar yang selalu berputar perlahan berbentuk bola dunia dengan tulisan universal berwarna putih. Semua sibuk mencari-cari sudut terbaik dari si bola besar ini. Karena ternyata perlu usaha dan kesabaran tingkat tinggi untuk mendapatkan sudut terbaiknya. Bolanya yang selalu berputar membuatku harus menunggu
hingga tulisan Universal itu pas terlihat utuh melintang di frame foto. Dan itulah sudut terbaiknya. Tulisannya belum habis. Belum, mau ditulisannya. Aku dengar bola dunia ini tidak hanya menjadi ikon Universal Studio saja, tapi sudah menjelma menjadi ikon khas negara Singapura dan menjadi tempat berfoto paling populer se-Singapura. Jadi wajar saja area ini tidak pernah sepi. Meskipun tidak masuk dan menjelajahi wahananya, turis-turis di sini pun sudah cukup puas dengan hanya berfoto-foto di depannya saja, termasuk kami. Tempat permainan ini sangat luas, lebih dari 25 hektar. Penuh dengan berbagai wahana dan pertunjukan indoor, lengkap dengan tempat makan dan tempat belanja souvenir. Kalau di Jakarta, Universal Studio ini kurang lebih seperti Dufan ya. Bedanya wahana di sini dikemas sedemikian menarik dan unik, sehingga membekas dengan menyenangkan dalam memori. Setelah puas berfoto-foto, kami kembali lagi masuk ke dalam bis. Di perjalanan, cuaca seketika berubah. Dari panas yang terik, kini kulihat awan gelap yang menggantung di langit. 1971 semua. Tahu apa isinya kita? Tahu apa penglihatan nama tangan dan dada. Hujan yang cukup deras mengantarkan kami masuk ke wilayah Chinatown. Ketika sampai, beberapa dari kami memilih untuk tetap tinggal di dalam bis karena basah hujannya. Tapi, aku dan beberapa teman tetap memutuskan untuk ikut berlarian di bawah rintik hujan, sekedar untuk menjejakkan kaki saja di tempat ini dan berfoto. Hai. Di mana kita? 2-3 negara. Tapi tetap saja kami terjebak di sini. Hujan ternyata semakin deras, membuat kami terkurung oleh air hujan ketika sampai di tengah alun-alun di dalam sepetak ruangan terbuka. Kami tepat berdiri di belakang sebuah kuil Buddha dan hanya bisa memandanginya saja di seberang lewat celah rintik hujan yang deras. Orang-orang pun berlalu lalang dengan perlahan meniti tempias hujan. Kami tidak bisa kemana-mana selain berteduh menunggu hujan mereda. Nah, kita terkurung dengan hujan. Hujan di tengah-tengah Chinatown. Singapura. Gimana? Terjebak dengan teman-teman rombongan. Loh. Nggak bisa balik bis. Tapi tak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Menerobos hujan pun akhirnya menjadi pilihan kami untuk kembali ke dalam bis. Ya, meskipun banyak hal menarik yang terlewatkan di sini, tapi aku bersyukur bisa melihat satu sisi lain di sudut kota Singapura ini. Sisinya yang syahdu dan tenang di bawah guyuran air hujan. Bis perlahan memasuki kawasan Orchard Road ketika sore menjelang. Tidak terasa, kami sudah hampir sampai di ujung petualangan kami mengelilingi Singapura. Saatnya kami berpisah dengan gag lokal kami. Ia pun menutup kisah-kisah ceritanya dengan salam perpisahan yang hangat. Di Orchard Road ada satu tempat yang menjadi incaran turis jika ke sini. Gerobak es krim potong yang berjejeran di sepanjang pinggiran jalan. Harusnya kami makan es krim potongnya itu di sini. Namun sayangnya tidak. Lagi-lagi hujan menghalangi kami. Aku pun menghabiskan waktu terakhirku di Singapura dengan menikmati sejenak kehidupan di tengah kawasan populernya ini. Aku berkeliling sebentar di dalam sebuah mall terdekat. Lalu terakhir, aku sejenak diam menikmati hujan di pinggiran trotoarnya. Hingga menjelang senja, akhirnya aku pun berpamitan dengannya. Singapura menemani perjalananku seharian ini dengan semua energi baiknya. Energi yang membuatku semangat sepanjang hari, seolah energi itu tidak ada habisnya. Lelahku baru terasa saat melewati malam dan melaju bis yang membawa kami kembali ke Malaysia dan di tengah perjalanannya berhenti untuk makan malam. Lelah yang membuatku makan dengan lahap.
Akhir perjalanan di hari ketiga ini kututup dengan tertidur dalam laju bis yang membelah malam yang membawa kami selama lebih dari 3 jam sampai ke kota Melaka. Menjelang tengah malam, kami sampai di hotel ketiga tempat kami menginap, sebuah hotel kecil di kota Melaka. Sampai juga. Hampir 2, 3, 4. Satu persatu kami turun dari bis. Malam yang tenang menyambut kami di kota ini. Kami pun kembali mendorong koper-koper kami, berjalan menuju ke dalam hotel. Bunyi roda-rodanya sedikit memecah keheningan di pinggiran jalanan yang cukup lengang. Kami akan menghabiskan sisa malam di sini dengan istirahat. Sebelum besok pagi, kami akan menjelajahi kota tua Melaka ini dalam rangkaian perjalanan luar negeri pertamaku, melintasi 3 negara Asia. Smaller ban. Ya cukup lah. Istirahat 6 jam. Minum lagi. Pemanas. Bersih. Nih, kita di depan jalan tadi ya. Tuh bis kita di bawah.